warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada kesempatan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait studi kasus tentang penerapan kebijakan aliran ekonomi politik sosialisme. Saya sendiri Gilang Rahmadan sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Restri Rida Ilahi Ahmad dan Sakyati Askia Darman. Untuk materi pertama yaitu ekonomi politik sosialisme. Ekonomi politik sosialisme menurut sebagian ekonom berpendapat bahwa doktrin ekonomi dan politik yang menganut dan membela paham mengenai kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan penghapusan motif laba. Sedangkan ekonom lain berpendapat bahwa sosialisme merupakan sistem kepemilikan dan pelaksanaan kolektif atas faktor-faktor produksi, khususnya barang-barang modal, biasanya oleh pemerintah. Tujuan ekonomi politik sosialisme. Yang pertama, mengorganisasikan kaum buruh dan dengan menjamin distribusi hasil-hasil yang merata, memberikan ketentraman dan peluang yang sama untuk semuanya. Yang kedua, memungkinkan setiap individu menentukan kehidupan sendiri dalam segala hal. Dan yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan materi manusia dan menjamin distribusi kekayaan yang merata. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Restri. Kepada Restri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah dalam hubungan dengan teori ekonomi sosialisme dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisme kuno dan sosialisme modern. 1. Sosialisme kuno adalah produk kehendak sosial yang berusaha untuk melawan dan menghapus semua ketidakadilan dan eksploitasi, semua tuntutan dan kesengsaraan dengan membangkitkan kekuatan sosial, membentuk sebuah kekuatan distribusi yang baru dalam masyarakat dan khususnya menghapuskan kepemilikan swasta. 2. Sosialisme modern berakar pada kemiskinan yang diakibatkan oleh kapitalisme dan keinginan proletariat industri modern menuntut semua sosialisme pada kekuatan produktif, kontrol semua produksi oleh masyarakat atau proletar. Studi kasus penerapan kebijakan aliran ekonomi politik sosialisme. Sistem kekuasaan menjadi fokus paling utama dalam ilmu ekonomi politik yang konvensional. Jika peran negara atau pemerintah sangat dominan dalam sistem ekonomi, maka sistem ekonomi suatu negara tersebut lebih digolongkan ke dalam anatomi negara sosialis atau komunis. Dengan analisis secara anatomis tersebut, maka sistem ekonomi politik secara faktual dengan penerapan politik ekonomi sosialis telah berakhir gagal dalam mewujudkan kesejahteraan. Meski dalam sistem sosialis, angka kemiskinan lebih kecil daripada negara yang mengadopsi sistem kapitalis, namun sistem juga tidak berhasil mengeluarkan masyarakat dari persoalan kemiskinan. Kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin di negara sosialis komunis seperti Uni Soviet dan Eropa Timur masih tetap terjadi. Menurut Lenski tahun 1996, dalam Zuhelmi tahun 2013 halaman 154, pada tahun 50-an perbedaan ekstrim gaji maksimum minimum di Rusia sekitar 15-20 kali. Sementara itu di Amerika Serikat mencapai 20-200 kali. Pada tahun 80-an di top income Rusia sebesar 80 rubel atau sekitar 300 kali lipat gaji minimum. Sementara di Amerika Serikat mencapai 11.000 kali lipat. Adapun gagalnya sistem sosialisme dalam mengatasi persoalan kemiskinan karena politik ekonomi sosialis bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata tanpa memperhatikan terjamin tidaknya setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Dikutip dari An-Nabhani tahun 2018 halaman 69. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Askia.
kepada Azkia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Dalam sistem ini menitikberatkan penyelesaian secara kolektif karena sistem ekonomi sosialis komunis dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama, mewujudkan kesamaan secara real. Yang kedua, menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian. Yang ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Secara umum, ketiga pilar ini berlandaskan pada teori dialektika materialisme dan materialisme historis, sehingga tidak bersandar pada kepercayaan mitos, tahayul, dan agama. Jadi, tidak ada penanaman doktrin agama pada rakyat. Prinsip dalam sosialis komunisme, yaitu agama adalah candu, membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain yang dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata. Dalam sistem sosialis komunis, menitikberatkan bahwa seluruh kekayaan adalah milik negara. Setiap individu boleh mencari kekayaan, namun tentu dibatasi. Sebab itulah sistem ekonomi sosialis komunis sering disebut sebagai sistem ekonomi totaliter, yang dimana sistem ekonomi totaliter dalam praktiknya berubah menjadi otoriter. Sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elit yang disebut sebagai politbiro, yang terdiri dari elit-elit Partai Sosialis Komunis. Sehingga penerapan sistem politik ekonomi sosialis akan tetap mewarisi kemiskinan dan gagal dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang ada. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya ataupun menanggapi, kami persilakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.